Hai semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi Universitas Harimulya, dari kelompok 3, mata kuliah Communication Skill. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu materi dari Communication Skill, yaitu telekomunitas. Oke, selamat menyaksikan. Telekomunitas. Jadi, telekomunitas yaitu masyarakat di mana mendapatkan informasi dengan cara dikirim atau diterima secara bebas di antara semua anggota tanpa adanya ketidaksesuaian teknis. Teori klasik komunitas, yaitu yang berhubungan dengan zaman sekarang dan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme dengan kegunaan konvensional atas istilah komunitas dalam ilmu-ilmu humanivora, cenderung membuat itu sebagai formalisasi atau devisi dari apa yang Emil Durkheim gambarkan sebagai konsiensi kolektif yang ia definisikan sebagai seperangkat keyakinan dan sentimen umum hingga rata-rata anggota masyarakat tunggal yang membentuk sistem penentu yang memiliki kehidupan sendiri. Jadi ini salah satu yang mendapatkan status sebagai fakta sosial, karena teori klasik komunitas memiliki elektivitas dan peran untuk dimainkan dalam integrasi. Wacana baru tentang komunitas, yaitu hanya diucapkan atau berkata dengan suatu kelompok sosial dari berbagai organisme yang berlingkungan. Umumnya muncul network society atau jaringan masyarakat bersama dengan perdebatan bahwa ikatan sosial dan praktek sosial bersifat jauh lebih kapiler dalam masyarakat modern, dan bahwa seperti seluruh sosial dapat menjadi efektif dalam integrasi atas orang-orang yang telah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tentang wacana baru ini. Masalah dengan masyarakat seperti itu adalah menghasilkan setting di mana norma-norma berubah dengan cepat karena terus-menerus harus mendefinisikan ulang, menghasilkan krisis tentang bagaimana individu diintegrasikan. Menurut Ross, sosial hanya memiliki satu kesatuan sepanjang itu atas nama sosial sehingga tekanan politik dikatakan akan menjadi beban pada populasi untuk keperluan pemerintah derum nasional. Karena erosi atas kekuasaan negara tradisional akibat globalisasi yang mensyaratkan spesialisasi baru atas pemerintah untuk mengelola politik dan ekonomi. Lalu, ini telah membawa jenis baru wacana tentang proses abstrak dan dalam segi kepentingan komunitas. Globalisasi dan konteks sosial. Masyarakat dan komunitas dipandang sebagai konstruksi-konstruksi diskursif yang telah berubah peran, pembentuk peran dan gagasan ekonomi nasional adalah syarat utama bagi pemisahan bagi domain sosial berbeda. Tourase mengakui yang konteks dengan pandangan kaum globalis ekstrim bahwa peristiwa-peristiwa yang dikatakan telah menghasilkan globalisasi. Konteks sosial yaitu didefinisikan dengan saling berhubungan dari gagasan yang digunakan dalam ilmu bahasa, yaitu linguistik, sosiologi linguistik fungsional sistemik, analisis wacana, pragmatik, semiotik, dan lain-lain. Bangkitnya komunitas global.
perspektif governmentality yang mengusulkan bahwa strategi-strategi diskusi menjadi semakin penting bagi pemeliharaan bentuk masyarakat bangsa negara, mendefinisikan globalisasi sebagai dasar bagi pemecahan antar sistem dan aktor. Globalisasi melihat dan mengikis agen-agen tingkat menengah dari integrasi sosial yang dulu pernah disediakan oleh masyarakat teknokratis. Komunitas audiens dan komunitas online mengoptasi media massa untuk bergulat dengan sifat sosial dari jenis-jenis baru komunitas ini. Kita perlu memahami mereka bukan hanya sebagai komunitas online yang diorganisir melalui network atau jaringan. Saat komunitas-komunitas audiens bisa ditata di sekitar gambar, musik, dan teks, baik komunitas online maupun komunitas audiens, melibatkan bentuk-bentuk praktik yang diregulerkan. Saat komunitas kepercayaan menjadi terpisah dari tempat tertentu, karena gerakan global tentang budaya komunitas modern menjadi semakin penting dalam rangka mempertahankan mereka, karena mereka secara teratur menjadi pada jarak yang semakin melebar. Namun pada saat yang sama, sarana komunitas yang semacam itu memungkinkan jenis-jenis baru ruang yang tersedia untuk dipraktikkan dalam tempat-tempat praktik, tidak bedanya dengan apa yang mereka rasa global dan rasa lokal. Memang cyberspace adalah tempat yang kita bisa menjadi lebih dekat dengan cara rutinitas dan kita bernavigasi, seperti yang bisa kita carakan dengan pengulangan bertemu orang-orang ketika kita pergi ke jalan. Masyarakat post-sosial dan kesenjangan generasi. Konsekuensi utama bagi transisi masyarakat informasi atau masyarakat pengetahuan yang mendapat banyak perhatian adalah melebarkan keadaan dan generasi yang disertai dengan kontraksi waktu, di mana orang-orang dibentuk oleh media. Perusahaan-perusahaan komputer memperkerjakan remaja-remaja jenius yang nampaknya memiliki bakat alami untuk komputer dan membentuk jaringan mereka sendiri bagi asosiasi yang generasi tua tidak bisa pahami. Komunitas network. Komunitas network jaringan komunikasi adalah sistem berbasis komputer yang dimaksud untuk mendukung komunitas, biasanya geografis, dengan menambah dan memperluas jaringan sosial yang sudah ada. Dan dengan menggunakan teknologi jaringan akan menunjukkan kirasan yang sama dengan proyek dan layanan online. Tapi kadang-kadang juga menyediakan sarana akses jaringan langsung ke internet atau jaringan lain. Sedangkan pusat teknologi CTC dan telecenter umumnya menunjukkan fasilitas fisik untuk mengkompensasi kurangnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi TIK. Fungsi komunitas network yaitu seringkali menyediakan ruang web, email, dan layanan lainnya secara gratis tanpa iklan. Tujuan utama dari komunitas network ini adalah mencakup penyediaan platform yang berkelanjutan dengan terpercaya untuk lingkungan perkotaan dengan pinggiran kota atau wilayah pinggiran untuk meningkatkan komunitas, pita, dan demokrasi yang lebih berfungsi sebagai menawarkan akses yang lebih mudah ke informasi dan layanan yang sudah ada dan mempromisi pembangunan ekonomi lokal. Komunitas broadcast adalah implikasi pertama dari kontras antara komunikasi broadcast dan komunikasi network yang dibahas dalam 2 bab sebelumnya, adalah bahwa studi tentang arsitektur komunikasi memungkinkan kita mempertimbangkan kembali broadcast sebagai medium teknis bagi integrasi sosial seperti jaringan komunikasi lewat komputer saat ini dipandang sebagai medium bagi identitas dan komunitas. Yang membedakan bentuk-bentuk ritual broadcast dari ritual media pada umumnya adalah publisitas suatu elemen dari supply dan jitter tontonan. Publisitas dan tontonan publik tentu saja satu aspek yang tidak bisa dicapai internet.
Telekomunikasi adalah model atau perjanjian kerja di mana karyawan memperoleh fleksibilitas di mana para karyawan dapat bekerja dari luar kota. Terkadang karyawan dapat bekerja dari rumah atau kafe-kafe yang berada di dekat kantor maupun rumah. Dalam hal komunitas antara karyawan dan perusahaan biasanya mengandalkan teknologi dengan menggunakan email dan telepon. Secara umumnya, telekomunikasi adalah proses pertukaran informasi dan jarak. Jenis teknologi ini melalui kabel, radio, optik, atau sistem elektromagnetik lainnya. Ini berawal manusia untuk komunikasi dalam jarak yang jauh dari yang tidak mungkin dilakukan dengan suara manusia, tetapi dengan skala kemanfaatan yang serupa. Dengan demikian sistem lambat seperti pos dikecualikan dari lapangan.